Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfatan. Saya dari kelas 12 IPA 10. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang replikasi DNA. Saya akan menjelaskan definisi, mekanisme, dan contohnya. Definisi replikasi. Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama, replikasi secara konservatif. Yang kedua, replikasi secara semi-konservatif. Dan yang ketiga, replikasi secara dispersif. Di sini gambarnya. Lalu kita masuk ke yang konservatif. Replikasi secara konservatif adalah molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintetis yang baru. Jadi pada gambar ini dijelaskan yang ini induk dia tetap bergabung dan anakan membuat molekul yang baru. Lalu kita masuk ke yang semi konservatif. Setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintetis baru. Pada gambar ini, yaitu yang dijelaskan tadi, ini induknya. Dia hanya memiliki satu dan yang baru juga satu. Dia bergabung. Lalu menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya yang dispersif. Replikasi secara dispersif, molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintetis yang baru. Jadi pada gambar ini dispersif yang indukan memiliki fragmentasi atau berpecah-pecah atau terbelah-belah dan bertemu dengan yang baru juga yang terbelah menjadi seperti ini, dia bergabung. Oke, selanjutnya mekanisme replikasi. Proses replikasi DNA diawali dengan pemutusan atau denaturasi ikatan antara untai DNA yang satu dengan untaian komplementernya atau secara enzimatis. Denaturasi awal terjadi pada bagian DNA yang dikenal sebagai ORI atau origin of replication atau titik awal replikasi. Untaian DNA membuka bentuk struktur yang disebut sebagai garpu replikasi atau replication fork. Di sini yang pertama yang ini itu helikase, dia memisahkan ikatan ganda DNA. Ini dia menjadi seperti ini, dipisahkannya. Lalu yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Yang ini, dia menstabilkan rantai tunggalnya. Lalu yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang ini yang biru ini. Lalu yang keempat, leading strand dibentuk sepotong-potong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Itu yang ini yang pink, dia terpotong lalu membentuk RNA primer. Seperti ini. Lalu yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Yang ini RNA primernya yang ini tadi yang pink sudah bergabung dan ligase menyambungkannya. Dan menjadi diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh.
seperti ini. Lalu, komponen penting dalam replikasi. Yang pertama itu ada DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Yang kedua ada molekul deoksiribonukleotida, yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Lalu yang ketiga ada enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Lalu yang keempat ada enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kelima ada enzim helikase, yaitu enzim yang membuka untai ganda DNA induk. Selanjutnya ada protein SB atau single strand binding protein, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Lalu ada enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Berikutnya ada tahap-tahap replikasi DNA. Yang pertama ada denaturasi atau biasa disebut pemisahan untaian DNA induk. Lalu ada inisiasi sintesis DNA. Lalu selanjutnya ada pemanjangan untaian DNA dan ligasi fragmen-fragmen DNA, lalu terminasi sintetis DNA. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.